Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mengaduan. Oke, kali ini ada informasi soal QC yang menurut gue sih sangat perlu ya untuk diketahui oleh semua pioners, baik itu yang sudah lulus QC maupun apalagi ya kalau yang belum lulus itu. Jadi kenapa QC itu menjadi sebuah permasalahan yang menurut gue sih terbilang paling rumit lah kalau di Pi Network ya. Karena apa? Itu salah satu persyaratan open mainnet ya, atau dengan bertambahnya pengguna, bertambahnya banyak yang QC, otomatis komunitas semakin besar. Itu kan memang visi dan misinya core team ya. Dan tapi proses QC ternyata tidak semudah yang kita bayangkan ya. Walaupun bagi beberapa pioners banyak yang sudah lulus QC dengan mudah, mungkin dengan sedikit menunggu ya. Gak apa-apa sebenarnya kok menunggu lama juga, yang penting hasilnya tuh sukses ya. Nah ini yang repot nih kalau mesti dalam tahap peninjauan seperti itu, terus masuk ke QC tentatif ya. Jadi ya kita harus tetap sabar dulu. Kenapa QC bisa sampai serumit itu? Di dalam video ini ada sedikit informasi yang pengen coba Mengadun bahas ya. Walaupun awalnya dari Pinus, sebenarnya ini dari kemarin-kemarin. Kita bisa lihat di sini tanggal berapa? 8 Oktober. 8 Oktober kapan? Oh, kemarin ya, betul. Jadi, Pinus mengatakan katanya di sini alasan PQC diperjelas dengan moderator ini. Maksudnya dijelaskan oleh moderator ini kali ya gitu. Nah ini juga kita terjemahkan sama-sama ya, yaitu ini dari Surga Cinta biasa ya, mungkin menjawab itu dari siapa itu, Posola, mengapa QC. Jadi Pi bertujuan untuk menjadi mata uang kripto yang paling banyak digunakan ya, betul kan tuh, dan didistribusikan di dunia di tangan individu yang nyata dan berbeda. Maksudnya nyata dan berbeda tuh intinya satu orang satu gitu loh. Terus untuk mencapai hal ini, jaringan memiliki aturan ketat, yaitu satu akun per orang. Proses QC juga merupakan persyaratan hukum yang dimaksudkan sebagai tindakan anti pencucian uang. Oke. Kebetulan waktu 2 minggu lalu ya, Mengadun sempat biasa sharing sama salah satu saudara Mengadun yang juga jurusan komputer sekaligus sekarang aktif di salah satu perkantoran di Jakarta, itu masalah teknis pembayaran ya gitu, khususnya di digital, misalkan kayak Dana, Oppo, GoPay seperti itu. Nah, Mengadun udah sempet apa sih namanya, sebentar kita coba ambilkan dulu ya. Udah sempat screenshot foto. Nah ini dia percakapan Mengadun sama beliau ya, masih di bawah umurnya tuh, cuman luar biasa sudah. Jadi beberapa waktu lalu udah sempat kita ngebahas ya, katanya ini belum resmi sebetulnya, cuman karena udah ada bocoran dari sana ya gitu. Jadi gue sempat tanya gini, ini sedikit campur sama bahasa Jerman ya gitu. Gue bilang, jangan lembaga keuangan anu buat antisipasi supaya teu aya pencucian uang teh naon deh ngaranna ya. Jadi ada sebuah, waktu itu sempat kita bahas lembaga ya, lembaga keuangan yang antisipasinya ini supaya tidak ada pencucian uang. Oke. Nah
gue juga sempat tidak paham gitu, tanya ke beliau, kata gue yang seperti apa Jen, apa pencucian uang itu gitu loh. Nah barangkali kalau syukur yang pioners yang sudah paham ya gitu, pencucian uang itu seperti ini. Nah jadi kalau misalkan contoh, Mang Adun punya uang 10 miliar ya kan, contoh ini, yes, ternyata uang itu tuh hasil Mang Adun korupsi. Nah untuk Mang Adun supaya membersihkan uang Mang Adun sendiri, seolah-olah itu gitu kan, seolah-olah itu tidak ada sangkut pautnya dengan kasus Mang Adun coba transfer ke beberapa saudara ya kan, disimpanlah di situ gitu, sehingga tidak diketahui. Karena apa? Kalau misalkan QC perorangan atau kenali pelanggan Anda itu benar-benar tidak inklusif atau apa ya, bisa dikatakan resmi lah. Nah, kenapa misalkan koruptor sampai banyak? Waktu dulu sih gue nggak tahu menau ya. Kalau yang sekarang gitu loh, gampang banget dilacak. Yaitu karena proses uang yang dikorup itu ya, ini dalam kasus contoh lah, kita ambil gue tadi itu koruptor misalkan, bisa ditelisik sama kepolisian, sama tim IT ya, karena itu tadi jejaknya tuh ketahuan. Oh doi ini kemana aja nih kirim uang. Nah, itu fungsinya ya, fungsi QC seperti yang disampaikan sama moderator gitu loh, yaitu untuk antisipasi pencucian uang. Nah, terus kata saudara gue nih, PPATK Mang katanya, dan gue sendiri waktu itu sempat ngebahas juga karena lupa PPATK itu semacam apa gitu kan. Oke Jen, nuhun, gue bilang seperti itu. Terus sempat googling, jawabannya ini kata Mbah Google, sejalan dengan itu pula pada tahun yang sama PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindakan pidana pencucian uang. Oke, jadi di Indonesia sudah ada, itu intinya ya, gitu loh. Berarti memang seperti yang sering kita bahas masalah KYC itu, seperti kata core team, itu ada hubungannya dengan hukum negara. Ya ini masalahnya. Jadi ya mungkin bagi kita yang anggap KYC sepele, waduh ternyata hal yang kita anggap sepele itu ngeri loh. Hubungannya dengan kenegaraan, hukum negara, itu KYC ya. Jadi Pi Network tidak mau gitu sebagai proyek yang bisa dikatakan baru gitu kan, terus bisa dikatakan juga terhubung dengan banyak bank, CBDC, terus banyak lah pokoknya itu. Tapi ternyata mana keamanan dan keadilannya itu tidak berjalan ya. Nah ini fungsinya QC ini karena supaya aman dan adil, merata, seperti itu ya gitu. Jadi Pi Network itu walaupun masih kita anggap lah ya masih baru karena masih umur puluhan tahun juga belum ya, masih 4 tahunan gitu. Walaupun masih baru, tapi kalau soal sistem itu ya maaf kita tahu sendiri, core team para programmer yang luar biasa gitu kan, pasti lebih mengutamakan soal itu gitu loh. Oke, kita lanjut ke Mas Bro AI ya. Ini juga gue udah sempat tanya di sini, udah sempat gue tuliskan itu PPATK tuh yaitu gitu kan. Terus menjawab, ini loadingnya juga lumayan lama. Nah kita bisa baca sama-sama ya. Katanya Mas Bro ini, PPATK adalah singkatan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Ini adalah lembaga independen di Indonesia yang mempunyai tugas mencegah dan memberantas uang kejahatan pencucian ya, atau kejahatan uang, pencucian uang seperti itu.
Terus yang kedua, PPATK juga dikenal sebagai intelijen keuangan. Oh ya, unit atau view ya secara internasional. Nah, kejawab kan ini secara internasional loh, yang artinya mempunyai kewenangan untuk menerima laporan transaksi keuangan dari luar negeri tentunya ya, dalam dan luar negeri. PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut melaksanakan tugasnya. Oke, kita geser dulu di melaksanakan tugasnya ya. Itu sebagai berikut. Nah, itu dia. Yang pertama, mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Yang kedua, menerima, menganalisis dan memproses laporan transaksi keuangan, melakukan penelitian dan analisis terkait pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Oh, jadi pokoknya transaksi itu benar-benar terdeteksi dan bisa dilacak ya, untuk antisipasi biar aman, biar tidak ada kejahatan macam-macam dengan uang. Tuh, ini PPATK nih fungsinya ya. Terus memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. PPATK tidak ditunduk. Nah, ini nih apa nih? PPATK tidak tunduk pada peraturan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan dalam menjalankan kewenangannya. Ya sesuai Undang-Undang Nomor, widih gila ada undang-undangnya cuy. Ini mantap nih, 8 tahun 2010, berarti sudah 13 tahunan ya. Terus PPATK tidak memiliki kekuatan militer, namun berkontribusi terhadap aparat penegak hukum dalam mencegah. Jadi intinya ya, kita lanjutin dulu, dalam mencegah dan memberantas berbagai kejahatan termasuk korupsi, yang tadi gue sebutin ya, peredaran narkoba, penangkapan ikan ilegal, dan pendanaan terorisme. Yang artinya ini fungsinya luar biasa ya, banyak terhubung ke pemerintahan, bahkan bisa dikatakan tadi katanya sebagai intelijen ya. Itu dikatakan intelijen unit finansial atau financial intelligence unit. Ini kenapa di sebuah negara, ya mungkin di negara-negara yang lain juga berlaku soal ini, bahkan di Indonesia ada undang-undangnya gitu kan. Nah, ini kenapa Network ya kan bisa sebegitu ya gue katakan lagi rumit ya, ini tidak mudah gitu loh. Kalau bagi mungkin orang-orang yang sudah ahli di dalam keuangan gitu kan, khususnya tim-tim atau bisa dikatakan anggota atau yang biasa berkecimpung di PPATK tadi itu ini sangat pasti jaga-jaga ya gitu. Karena apa? Walaupun Network itu sebagai koin digital yang nantinya akan menjadi mata uang digital ya kan, bahkan di seluruh negara, di 230 negara lah kurang lebih gitu kan, otomatis. Nah, PPATK ini kan juga katanya kabarnya ini loh juga belum resmi, tapi gue juga sebenarnya nggak berani bahas kesananya. Tapi yang pada intinya, baik itu uang fiat maupun yang akan terjadi nanti sebagai misalkan di Indonesia ada rupiah digital, itu juga sama ya, dan koin-koin digital lainnya lah gitu. Contohnya itu pun akan bisa dikatakan menjadi wadah PPATK itu ya. Jadi sebelum gitu kan semua diresmikan, PPATK itu sudah bisa ngontrol ya. Kalau untuk lebih jelasnya ya gua sih nggak berani bahas macam-macam lah, tahu sendiri kan kalau hukum Indonesia salah ucap sedikit aja ribet kan gitu. Intinya Ma'adun hanya sedikit memberikan wawasan ya tambahan, kita belajar bersama tentang KYC, kenapa sebegitu rumit gitu. Yaitu intinya tadi karena pengenal pengguna
untuk antisipasi kejahatan di dalam keuangan. Oke. Ya, semoga bisa dipahami ya. Ini kita tinggal di Indonesia, jadi jangan macem-macem gitu loh. Harap maklum dan harap sabar kalau bagi pioners yang belum lulus QC, seperti itu ya. Ini semua demi keamanan, bukan hanya untuk pribadi atau suatu daerah, tapi mencangkup seluruh komunitas, bahkan secara nasional dan internasional. Oh, ngeri ya. Yaitu makanya Kortim terus bekerja keras menyelesaikan KYC itu seperti itu. Ini benar-benar permasalahan yang ya bisa dikatakan kalau bagi gua pribadi sih tidak bisa ya gitu. Makanya kita sama-sama doakan, serahkan semuanya kepada Tuhan dan percayakan kepada Kortim ya dalam tugasnya. Mudah-mudahan Kortim juga sama diberikan kelancaran gitu loh untuk membantu orang banyak. Ini seperti itu. Oke, udah lama kita nggak buat video panjang ya. Nggak apa-apa, nanti bakal ada lagi, nggak tahu gue kapan. Ini biasalah mengadun sih sesempatnya aja. Habis gimana mau dipaksain juga, kalau lagi lelah malah ngacapruk nantinya ngomongnya ya. Oke, thank you ya, intinya seperti itu buat semuanya yang udah stay selalu di channel Mang Adun juga ya, nambah-nambah informasi. Thank you. Yang kalau misalkan Mang Adun ada salah ucap, salah omong ya monggo diluruskan ya. Yang udah apalagi saling mendoakan ya, semoga kita selalu diberikan sehat, panjang umur, sehat lahir batin juga, lancar rezeki dan diberkahi semuanya. Itu intinya. Oke, nanti kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Gue Mang Adun pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.